Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وسنة في الأذان الترتيله والترجيع والتثويب بالصبح أداء وقضاء والالتفات برأسه وحده يمينه في حي على الصلاة ويساره في حي على الفلاح ووضع إصبعيه في سميخي أذنيه في الأذان دون الإقامة وكون المؤذن ثقة ومتطوعا وصيتا وعلى مرتفع وبقرب المسجد وجمع كل تكبيرتين بنفس ويفتح الراء في الأولى في قوله الله أكبر الله أكبر ويسكن في الثانية وقوله ألا صلوا في الرحال في الليلة الممطرة أو ذات الريح أو الظلمة بعد الأذان أو الحيعلتين والأذان للصبح مرتين ويثوب فيهما وترك رد السلام عليه وترك المشي فيه وأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن والمقيم إلا في الحيعلتين فيقول عقب كل لا حول ولا قوة إلا بالله ويكرر ذلك 4 في الأذان بعد الحيعلتين وإلا في التثويب فيقول صدقت وباررت وإلا في الإقامة أقامها الله وأدامها والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan kajian kita di dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl di dalam ilmu fiqh, lanjutan tentang azan dan iqamah. Di dalam sunnah-sunnah azan, dia membacanya dengan pelan-pelan, dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru. Azan dengan sejenak dia betul-betul fokuskan suaranya, nafasnya, kalimat-kalimatnya dengan pelan-pelan. Ya. Dan sunnah juga tarji', di waktu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, diulang untuk dirinya, asyhadu an la ilaha, aku pun bersyahadat, wa ana asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku berulang mengucap asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tarji', mengulangnya ya, si orang yang azan sendiri untuk dirinya, dia mengucap 2 kalimat syahadat ya. Itu dari hadis di Sahih Muslim yang sudah dijelaskan, dzikr syahadatain marratain bihatsu yusmi'u nafsah. Ya. Dia membaca 2 kalimat syahadat yang didengar untuk dirinya saja, bukan dikumandangkan dengan suara yang tinggi ya. Itu tarji' namanya. Wa tathwib bis-subh. Tathwib, kalimat tathwib adalah as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum, diulang ya. Itu dia membacanya dengan kata-kata tadi, dengan sadaqta wa barirta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin, di dalam salat subuh saja, baik adaan atau qadaan. Misalnya kita qada salat subuh, tetap kita di azannya kita baca as-salatu khairun minan naum, walaupun kita salatnya di siang hari atau di pagi hari, tetap kita membaca at-tathwib. Sunnah perbedaan azan subuh ya. Dengan azan yang lain ada kalimat hal salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Sunnah di dalam azan al-iltifat bira'si, dia menoleh dengan kepalanya saja, bukan dengan badannya ya. Di hayya 'alas shalah dan hayya 'alas shalah ya. Begitu juga hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alal falah ke kiri, sambil ya dia menaruh wa wad'u isbi'aihi fi simakhi udhunaih, dia menaruh 2 telunjuknya kanan dan kiri di lubang telinganya ya. Ini di azan, bukan di qomat. Qomat tidak ada, tidak menaruh tangan, hanya di azan. Dia menaruh tatkala dia mengucap hayya 'alas falah, hayya 'alas shalah ya. Begitu kalau kita lihat orang-orang azan sambil dia menaruh tangannya. Nanti hayya 'alal falah,
dia kelok ke kiri. Tapi di qomat tidak. Itu hanya di adzan. Wa kaunul muadzin thigah. Orang yang mana tukang adzan itu harus terpercaya dan mengerti waktu. Dan tidak boleh memainkan semenit pun nggak boleh. Karena ada yang puasa. Karena ada yang buka puasa. Menunggu waktu tepat waktu. Nggak boleh dia tidak terpercaya. Orang yang terpercaya menjaga waktu. Tepat waktu. Jangan dia lari-lari sambil dari rumahnya mau azan. Waktu sudah masuk. Orang menunggu waktu masuk. Nah itu orang yang azan mesti orang yang terpercaya, amanat waktu. Dan dia sudah arif, ya, mengerti, ya, dan orangnya tidak bermaksiat, mengerjakan dosa besar atau bermain-main dosa kecil dilarang. Ya, adil, ya. Orang tiga adil, ya. Syahadah, arif dia, mengerti waktu tepat. Maka tadi anak-anak nggak boleh karena anak-anak tidak mengerti waktu, belum bisa mengerti jam, apalagi menit, ya. Maka si orang yang adzan itu mutatawwi'an, dahulu tidak diberikan upah. Lillahi ta'ala, sukarela. Ya, karena hadis siapa yang berazan 7 tahun dengan tidak diupah, nanti dia dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Dari hadis Rasulullah, man adzana 7 sinin muhtasiban, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq. Ya. Wasayyitan, suaranya merdu, suaranya lantang, suaranya jauhara, ya, bagus, ya, suaranya. Kata Nabi, tatkala memilih suara-suara dari sahabat-sahabat calon-calon muadzin, dipilih katanya Bilal, suara yang terbagus. Algihi ala Bilal, kasih saja sudah, aku pilih suara Bilal karena suaranya anda sautan minka, dia lebih cakep suaranya, lebih merdu dari engkau. Yang kedua Abu Abdullah ibn Maktum dan Abu Mahdhurah. Sunnah azan di tempat yang tinggi, tadi di menara, bahkan di Ka'bah, di atas Ka'bah dalam zaman dahulu. Ya, untuk memanggil orang yang jauh antara lembah, gunung atau bukit terdengar. Ya, lebih baik dia di tempat yang tinggi, ya, untuk suaranya menggema ke tempat yang lain. Ya. Wala yusanul murtafi'u lil iqamah, tapi waktu qomat tidak, tetap di dalam masjid. Qomat suaranya rendah dan cepat, nggak boleh lama-lama. Qomat seperti azan lama, ya. Dan dia hanya di dalam masjid, nggak boleh di luar. Qomat, ya. Wa bi gurbil masjid, ya. Dia qomat di dalam masjid supaya orang datang semuanya sudah tahu yang ada di dalam masjid. Nggak boleh keluar kalau sudah azan. Wah, aneh batal deh, mau keluar dulu. Nggak jadi azan. Makruh. Kita sudah niat mau masuk. Sudah dengar azan. Lalu nggak mau sholat berjamaah. Wah, ini dilarang. Ya, nggak boleh. Ya. Kalau dia mau sholat katanya karena tempat lain, boleh katanya tempat lain. Mungkin dia sholat masjid yang lain. Karena tadinya dia dengar azan di masjid itu. Ada sesuatu hal dia keluar, tapi untuk sholat. Bukan untuk dia mengerjakan dunia. Wah, aneh jalan dulu ke kantor. Nggak sholat. Padahal dia udah masuk ke masjid. Udah nunggu azan. Dibatalkan, itu sangat-sangat dilarang. Ya. Wa jam'u kulli takbirataini binafasin. Si muadzin tersebut setiap dia mengucap Allahu Akbar dengan satu nafas. 2 takbir, 1 nafas. Ya. Nggak bilang Allahu Akbar. Nah, itu 2 nafas. Tapi 1. Allahu Akbar. 2 kalimat, 1 nafas. Bahkan yang pertama Allahu Akbar. Sebagian ulama yang fasih di dalam ilmu lughah Allahu Akbar. Ya. Tapi di sini yang mana pendapat kebanyakan ulama dia mau mengatakan daripada Allahu Akbar. Ya. Yang kedua sukun Allahu Akbar. Ya. Tetapi di dalam i'rab, ya, ilmu nahwu, harakatur ra dhammah. Ya. Allahu Akbar. Atau dalam keadaan hujan lebat zaman dahulu, zaman Nabi kita Muhammad SAW, meringankan orang-orang tidak hadir ke masjid karena tidak bisa menempuh dengan jalanan yang bahaya, licin dan lain-lainnya. Kata Rasulullah, ala sallu fir rihal. Di dalam hadis yang lain, ala sallu fi rihalikum. Udah kalian sholat di rumah-rumah kalian karena jalanan hujan lebat, deras, banyak yang rubuh dan lain-lainnya. Maka kalian sholat di rumah.
Itu panggilan di azan di waktu ganti daripada hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah diganti dengan ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Di malam-malam yang hujan gelap, ya, hitam, ya, gulita, ya, banyak angin. Nah, itu sudah salat di rumah saja. Azannya dia memanggilnya lain. Yang tukang azan di masjid dia bilang apa? Ala sallu fi rihalikum. Kalian yang di luar cukup salat di rumah-rumah kalian. Yang ada di masjid beberapa orang cukup, ya. Ba'dal adzan awil alatain, atau di tengah-tengah hayya 'alal shalah hayya 'alal falah diganti dengan ala sallu fi rihalikum, atau setelah azan untuk mengumumkan bahwa jalanan dalam keadaan hujan, gelap, ya, dan lain-lain. Wal adzan lil subhi marratain. Jelas tadi kita bilang subuh itu bisa 2 kali adzan, ya. Walau min wahidin, walaupun orangnya satu, ya. Tadi Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Wa yuthawwibu fihima. Di dalam salat subuh, azan subuh ada as-salatu khairun minan naum, 2 kali. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Maka kita jawab sadaqta, benar ucapanmu. Wa barirta, engkau telah berbuat baik menasihati kami, ya. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku juga menyaksikan betul salat itu lebih baik daripada tidur. Ya, di dalam salat subuh saja, ya. Dan sunnah bagi muadzin dan qomat, ya, dia tidak menerima salam orang lain, menjawab salam. Orang ada assalamualaikum warahmatullah, dia jawab, nggak boleh. Engkau dalam fokus di dalam menerima azan, tidak boleh menerima salam dari orang lain, ya. Wa tarkul masyi fi, nggak boleh sambil berjalan azan, sambil tenang, dia berdiri tegak di tempat, tidak boleh dia sambil berjalan, main-main artinya, ya. Nanti bisa-bisa dia lupa, bisa-bisa dia, kecuali orang musafir tadi, di atas untanya atau di atas kendaraan kudanya, sambil dia musafir jalan jauh, di lembah, di pegunungan, boleh dia duduk dan boleh juga dia berjalan. Wa an yaqul as-sami'u mithla ma yaqul al-muadzin wal muqim. Yang mendengar, orang-orang mendengar azan, dia mengucapkan sama apa yang diucapkan oleh muadzin dan apa yang diucapkan oleh mukim, orang yang sedang iqamah. Walaupun dalam keadaan junub, ya, ya, dia boleh menjawabnya. Ya, sama Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Dalam hadis Rasulullah, "Idza sami'tum muadzin faqulu mithla ma yaqul, tsumma shallu alayya." Lalu setelah itu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Tentunya illa fil hay'alatain, kecuali tatkala kalian mendengar hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Adapun kalau kita bilang hayya 'alas shalah, boleh. Tapi Rasulullah mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kita bacanya 2 kali di hayya 'alas shalah, 2 kali. Hayya 'alal falah, 2 kali. Atau kita ucapkan seperti dia, dengan meminta di dalam hayya 'alas shalah, Allahumma ij'alni minal musallin, ya. Ya. Allahumma ij'alni minal muflihin, di dalam orang hayya 'alal falah. Illa fit tathwib, kecuali di dalam salat subuh. Tatkala memanggil tadi salatu khairun minan naum, bacanya sadaqta wa barirta, wa illa fil iqamah, dan waktu qamat. Qad qamatis shalah, kita tidak baca qad qamat, aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Bacaan di dalam bangun dari qomat. Tatkala dia mengatakan qad qamatis shalah. Tadi hayya 'alas shalah. Kalau salat azan-azan yang biasa. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum, ada jawabannya. Ya, sadaqta wa barirta wa bil haqqi natakta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Begitu juga waktu qomat. Qad qamatis shalah, kita jawab aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Wa an yaqta'al qira'ah lil ijabah. Kalau dia dalam keadaan membaca Quran, dia lagi mengaji hadis dan lain-lain majelis, stop dulu dengar azan. Masya Allah, untuk menjawab kalimat-kalimat azan. Walaupun dalam keadaan dia di rumah tempat kotor, yaitu toilet, ya, dia harus menjawabnya dengan hati. Setelah dia berumah tangga di dalam tidurnya, ya, dia menjawabnya di dalam hati, atau setelah selesai dia berhadas, ya, dia bersih, dia menjawabnya.
keluar dari kamar toilet, dia jawab azan tersebut. Karena semuanya dalam keadaan kotor. Ya. Atau selesai sholat, dia masing boleh ya, menjawab daripada azan tersebut. Selagi tidak terlalu panjang. Dan setelah tadi selesai mendengar azan, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan li wa'adtah. Itu doa yang sering dibaca di dalam selepas sholat. Dan itu banyak sekali pahalanya, mendapatkan pahala syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan iman kita. Wa du'a aqibahu, berdoa setelah itu, karena doa tersebut doa mujarrab dari Rasulullah. Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik Allahumma ighfirli. Ya Allah, dah datang malammu dan telah keluar sore harimu, dan ini panggilan daripada azanmu, ya, panggilan solatmu, dan sudah masuk waktu hadir solat. Ampunilah dosa-dosaku. Apabila di adzan itu maghrib karena sore. Apabila di adzan subuh, Allahumma hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atik wa hudur salatik faghfirli. Ya, sama juga di waktu subuh. Ya, telah hilang malam dan datang pagi, dan ini panggilan suara solatmu, panggilan solat, dan hadir waktu, ampunilah dosa-dosaku. Itu juga dibaca di dalam sunnah-sunnah doanya. Boleh kita baca dua-duanya ya, di dalam solat-solat yang lain. Wa syaratul muqim al-Islam, syaratnya orang yang qomat adalah masing dia orang Islam, ya, nggak boleh kafir. Wa tamyiz, sudah berusia umur 10 tahun, sudah bisa membedakan kalimat-kalimat qomat dan adzan. Ya, tidak boleh dia tidak mengerti, karena umur 7 tahun belum pasti, atau 8 tahun dia masih belum bisa iqamat yang benar. Wa yustahabbu an takuna al-iqamatu bi ghairi mawdi'il adzan. Jelas, tempat adzan tadi misalnya di menara, di atas ya, menara ya, atau di tempat yang dekat speaker ya. Tapi kalau qomat pindah tempatnya. Biasanya qomat di depan imam, di depan imam, di belakang imam artinya. Ya, dia qomat di situ tempatnya. Jangan di tempat menara, jangan. Qomat di menara atau qomat di tempat yang speaker, tidak. Cukup di tempat yang dekat dengan imam. Ya. Dan suaranya lebih rendah daripada azan. Dan tidak pelan-pelan, cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau azan tadi pelan-pelan, satu-satu ya. Suaranya lebih rendah. Dan tidak dia usah menoleh ke kanan dan tidak menoleh ke kiri dan tidak menaruh daripada tangannya atau telunjuknya ke telinganya. Fa in adzana jama'ah fa yuqimur ratib tsumma al-awwal. Apabila yang beradzan ya, banyak ya, maka yang dia qomat adalah satu orang, yaitu merbotnya, yang mengetahui waktu imam mau datang atau imam sudah mengisyaratkan untuk sholat. Ya. Dia yang mana yang awal yang azan tersebut, ya, dan dia yang qomat. Ya. Tsumma yaqra'u in adzanu ma'an. Kalau nanti ada banyak yang tukang azannya di tempat-tempat misalnya sini sana sini, ya, maka dia dipilih siapa yang adzan dan dia yang qomat. Wal iqamatu binadharil imam. Ya, adapun dia mau berqomat, ya, dia harus melihat imam. Perintahnya dari imam. Kalau adzan, dia sendiri yang memegang waktu. Tukang azan, muazzin. Tapi qomat, kata Rasulullah SAW, la taqumu hatta tarawni. Jangan kalian qomat dahulu, kecuali engkau melihat aku. Aku perintahkan, sudah boleh qomat, boleh. Kalau kita sekarang udah ada, misalnya, jedah waktu, 15 menit, ada yang 10 menit, ada yang 5 menit. Kalau sudah itu, nggak boleh di tengah-tengah kita putusin. Udah cepet. Ya, tidak, karena sudah diwaktukan 10 menit atau 5 menit, ya, baru kita qomat. Kalau zaman dahulu Rasulullah SAW sendiri, la taqumu hatta tarawni. Jangan kalian qomat langsung kecuali sekalian melihat aku dan izin dari aku sendiri. Wal adzan binadharil muadzin. Kalau adzan dengan dia pilihan muazzin sendiri, karena muazzin tadi mu'taman, adul, ya, orang yang adil, orang yang thiqah, yang dia percaya, dia tahu waktu sudah masuk, dia sudah dengar suara adzan di speaker atau di radio atau dia punya jam pas, ya. Nah, itu dia sendiri yang azan.
nanti pun katanya dia menunggu menjadi qomat dia sendiri, si muazin dan mukim, ya, namanya mukim yang qomat, ya, tapi dengan perintah imam. Kalau sudah imam mengisyaratkan ayo qomat silahkan, nah maka dia harus mendengar suara imam karena haknya waktu qomat adalah dari imam, sedangkan waktu daripada soal azan dari si muadzin tersebut. Ini insya Allah menyatakan kita di dalam hadis Rasulullah SAW, al muadzin amlak bil azan, wal imam amlak bil iqamah. Ya, yang memiliki azan itu adalah muadzin yang tahu waktu dan terpercaya. Wal imam amlak bil iqamah, dan yang memiliki hak qomat adalah imam. Itu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Allahumma shukal futuh wal munuh wal rusukh wa salah al-jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.